Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kosoro SPD, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Hari ini, pada hari ke-7 bulan Ramadan, saya akan menyampaikan koneksi antar materi mengenai modul 2.3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Proses coaching merupakan proses yang dilakukan secara kemitraan. Menurut saya, proses ini sangat baik sekali. Karena dalam proses coaching ini pada dasarnya, konsep coaching adalah mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian presence atau kehadiran penuh pada saat melakukan coach, kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Hal ini dilakukan untuk menggali kompetensi, menggali potensi diri dari coachee yang mana segala permasalahan ataupun penyelesaian solusi permasalahan ini diharapkan hadir dari di coachee. Sedangkan seorang coach itu hanya mengarahkan saya melalui pembicaraan alur tirta, yaitu bagaimana menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menentukan rencana aksinya, dan sampai merupakan tanggung jawab dari pelaksanaan rencana aksi tersebut. Proses coaching ini dalam mengikuti pembelajaran proses coaching saya sangat semangat sekali. Artinya proses coaching ini pembelajaran sangat menyenangkan. Kita bisa melakukan kolaborasi, kita melakukan proses coaching dengan rekan sejawat, sangat menarik sekali dalam pembelajaran proses coaching. Apapun yang sudah baik dan bagi saya, yaitu pada proses coaching saya sudah mampu untuk melakukan kehadiran our presence dan mendengarkan aktif dengan rasa. Ini pada proses coaching. Akan tetapi memang pada proses coaching pada konsep inti yang ketiga, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot, masih perlu beberapa penekanan lagi, perlu latihan lagi bagi saya untuk bisa menghadirkan atau bisa membuat satu pertanyaan yang berbobot pada proses coaching ini. Sedangkan untuk proses coaching sendiri, hal itu dikaitkan dengan kemampuan saya. Saya memiliki kemampuan verbal yang cukup bagus. Saya mempunyai kemampuan untuk merangkai satu kata menjadi kalimat yang cukup bagus. Sehingga pada proses coaching ini tidak terlalu sulit buat saya. Karena saya bisa merangkai kata menjadi satu kalimat yang menarik dan membuat satu pertanyaan yang cukup bagus, menggali potensi diri dari coaching saya. Baik itu coaching siswa maupun coaching dari rekan sejawat. Mengenai keterkaitan implementasi proses coaching saya berusaha menerapkan proses coaching ini dalam setiap pembelajaran di kelas atau di sekolah saya. Contohnya, sebagai contoh, pada hari Senin yang lalu, saya melakukan supervisi akademik pada salah satu guru senior di sekolah saya mengenai proses coaching dalam supervisi akademik. Kebetulan pada saat ini adalah guru mata pelajaran agama dengan standar kompetensinya adalah melakukan sholat Jumat. Nah di sana saya berusaha untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, pertanyaan bagaimana sebagai melakukan dan hambatan apa saja kira-kira yang ditemui pada saat melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian juga saya kira pada proses coaching ini tidak tertutup pada hanya melakukan proses percakapan yang berbentuk rencana. Bisa jadi sana ada percakapan berbentuk kalibrasi, bisa jadi sana percakapan berbentuk kolaborasi. Nah, pada proses coaching ini, apakah sebenarnya proses coaching ini hanya untuk meningkatkan kompetensi seorang rekan sejawat? Saya kira tidak, karena proses coaching pada dasarnya bukan hanya pada rekan sejawat atau siswa yang bermasalah, tapi coach ini atau coaching ini dilakukan untuk sama-sama belajar. Karena pada prinsipnya proses coaching adalah kemitraan, sehingga bisa jadi seorang coach ini mendapatkan pembelajaran dari coaching, ya. Karena coaching merupakan narasumber, coaching merupakan sumber inspirasi dari coach yang mana di dalam setiap permasalahan itu akan muncul solusi dari dalam diri coach sendiri. Oleh karena itu, menurut saya proses coaching ini hanyalah proses mengantarkan, hanyalah proses untuk mengantarkan seorang coach menuju satu tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita ibaratkan transportasi, proses coaching adalah bisnya, proses coaching adalah kereta apinya. Sedangkan proses coaching adalah kereta apinya, sedangkan coaching ini adalah orang yang menumpang pada kereta api, penumpang yang pada bisnya. Sehingga bis atau kereta api ini merupakan proses coaching hanya bertugas mengantarkan bagaimana seorang penumpang ini dari Jakarta menuju Surabaya, dari Banjarmasin menuju Kabupaten Tapin. Sedangkan mau lewat mana, mau cara seperti apa, yang menentukan adalah penumpangnya. Mau naik apa, yang menentukan penumpangnya, bukan bisnya atau kereta apinya. Itulah proses coaching. Coaching merupakan proses mengantarkan, bukan memberikan solusi, tetapi mencari ide-ide kreatif,
mencari potensi diri yang kreatif dari diri coach sendiri. Oleh karena itu, proses coaching ini dapat dikatakan sebagai menuntun sebagaimana filosofi pendidikan Dirwantara, bahwa seorang guru adalah menuntun atau mengarahkan peserta didik atau murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sesuai dengan keselarasan proses coaching sendiri, di tempat saya bertugas, di sekolah saya, itu memang di Kalimantan Selatan, khusus Kabupaten Tapin, ini merupakan daerah yang sungguh-sungguh temperamental. Terkadang kita menemui permasalahan atau tantangan yang luar biasa saat terjadi permasalahan antar siswa. Jadi kadang-kadang orang tuanya ikut campur. Contoh, siswa yang berkelahi dengan temannya, siswa yang bermasalah dengan rekan satu kelasnya atau kelas yang lain. Kadang-kadang orang tua datang lalu membawa pisau, datang membawa pisau lalu anaknya, ayo bunuh saja tuh musuh. Ini luar biasa terjadi di Kabupaten Tapin. Dengan proses coaching, ya, ini tantangan-tantangan seperti ini bisa kita atasi. Artinya dengan proses coaching kita melakukan pendekatan dengan bagaimana solusi itu dilakukan, bagaimana penyelesaian permasalahan tantangan ini dihadapi. Kita berikan arahan, kita tuntun, kita arahkan baik siswa yang bermasalah maupun orang tuanya yang ikut-ikutan juga bermasalah. Melalui proses coaching kita tanyakan sebenarnya apa permasalahan, lalu seperti apa kira-kira solusi penyelesaian yang bisa diharapkan. Nah, dengan hal-hal seperti itu, lalu murid dan orang tua tadi bisa berpikir mencari solusinya. Oh, ini saya harus saling memaafkan, ini saya harus saling mengerti, saling memahami bagaimana permasalahannya. Nah, proses coaching ini juga tidak berhenti sampai di sini. Untuk meningkatkan potensi dari rekan sejawat, meningkatkan potensi guru-guru di sekolah, itu juga sangat bagus sekali. Karena dengan proses coaching, kita bisa menanyakan, kita memberikan pertanyaan berbobot, sebenarnya apa Pak atau hambatan-hambatan yang menjadi halangan saat melakukan pembelajaran. Lalu kira-kira seperti apa ya untuk menyelesaikan itu? Maka seorang guru atau coach tadi, dia akan berpikir, oh saya harus melakukan metode yang berbeda mungkin dalam pembelajaran. Begitu juga dengan murid-murid yang bermasalah datang terlambat misalnya. Maka dengan proses coaching, ini kita berikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menggali bagaimana potensi itu. Ya, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Lalu bagaimana kira-kira ke depan supaya tidak terlambat lagi? Maka murid ini akan memberikan solusi. Oh, saya akan bangun pagi, Pak. Saya akan lebih awal lagi datang ke sekolah. Saya akan membantu orang tua saya lebih awal lagi. Ini adalah contoh-contoh proses coaching, penggunaan proses coaching dengan alur tilta tadi. Di mana konsep coaching itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bobot yang menggali potensi dari coaching. Ini adalah beberapa solusi yang bisa kita tawarkan untuk melakukan proses coaching. Sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi pada dunia kerja, tantangan-tantangan yang kita temui pada permasalahan di lingkungan sekolah dapat kita temukan solusi. Oleh karena itu, dalam proses coaching yang perlu dilakukan di dunia sekolah maupun proses coaching dengan rekan sejawat, ini adalah perlunya kolaborasi, perlunya kemitraan, sehingga merasa setara, merasa tidak ada ketimpangan, tidak ada penilaian, tetapi yang ada adalah bantuan. Bagaimana proses coaching ini dilakukan antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, ataupun antara kepala sekolah dengan guru. Oleh karena itu, pada implementasi proses coaching di dunia sekolah maupun di dalam lingkungan kerja, ini sangat diperlukan sekali menyelesaikan permasalahan-permasalahan kerja. Menurut saya, pada masa yang telah lalu, saya itu seringkali setiap terjadi permasalahan, apalagi permasalahan itu berat, saya selalu menghubungkan bahwa penyelesaian permasalahan adalah dengan hukuman. Itu adalah pengalaman saya yang lalu. Dan ini yang selalu saya lakukan secara efektif. Bagaimana hukuman itu saya lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tetapi setelah saya mempelajari proses coaching ini, ternyata pada proses coaching ini ada sesuatu hal yang lebih manusiawi, yang saya kira lebih bagus untuk diterapkan. Sehingga pada sekarang dan yang akan datang, saya akan berusaha melakukan proses coaching ini untuk menghadapi setiap permasalahan. Pada baik permasalahan dengan siswa yang sering kali terlambat, siswa yang sering bermasalah, atau bagaimana meningkatkan potensi pribadi, baik itu potensi pribadi pada diri saya sebagai seorang guru maupun potensi ide-ide kreatif dari rekan sejawat. Hal ini sangat selaras atau senada sekali dengan hal yang sudah saya lakukan beberapa masa ini saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak.
saya selalu berusaha melakukan praktik baik. Contohnya, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk, dan pembelajaran sosial emosional. Dan hari ini, pada hari ke-7 bulan Ramadan ini, saat ini saya berada di Pasar Ramadan Kabupaten Tapin. Di belakang saya, ini adalah Pasar Ramadan Kabupaten Tapin yang setiap Ramadan belakang. Di sini terjadi proses pembelajaran sosial emosional yang luar biasa, di mana pada pembelajaran sosial emosional itu terdapat beberapa item. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, maupun pengambilan keputusan yang berkompetensi atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu saat ini di dalam Pasar Ramadan ini terjadi di sini ada interaksi luar biasa. Maka dari sini terlihat sekali pembelajaran sosial emosional, apalagi pada dimensi kesadaran sosial, dimensi keterampilan relasi. Karena pada pasar Ramadan ini, bagaimana pembeli datang kemudian berinteraksi dengan penjual, bagaimana mereka melakukan jual beli, ini interaksi luar biasa, kesadaran sosial luar biasa yang terjadi. Sehingga sosial emosional di sini sangat terbentuk sekali, terbentuk dan kelihatan sekali. Sosial emosional masyarakat Kabupaten Tapin yang saling menghargai, saling menghormati, keterampilan berrelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana seorang ini memutuskan, oh saya hari ini harus beli apa ya untuk persiapan berbuka puasa. Itu merupakan sosial emosional dalam bentuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab bukan hanya karena lapar lalu membeli sesuatu hal seenaknya, bukan karena perutnya merasa ingin diisi lalu sebanyak mungkin membelinya, bukan karena merasa uangnya banyak lalu apa saja diborong, tapi pengambilan keputusan berdasarkan manajemen diri. Apa ya yang saya perlukan? Nah, ini adalah pembelajaran sosial emosional yang luar biasa pada bentuk masyarakat. Hal ini juga saya terapkan di sekolah. Artinya di dalam kelas saya, pembelajaran sosial emosional seperti ini, seperti yang terjadi di Pasar Ramadan pada sore hari ini selalu saya terapkan. Bagaimana seorang siswa ini berrelasi dengan rekannya saat pembelajaran berkelompok, dia melakukan keterampilan berrelasi, melakukan kesadaran sosial bahwa memerlukan orang lain dalam pembelajaran, menyadari bahwa kita perlu membantu orang lain dan diperlukan orang lain memerlukan. Ini kesadaran yang luar biasa. Di dalam kelas ini saya terapkan, sebagaimana yang terlihat pada saudara ini pada Pasar Ramadan ini luar biasa. Nah, praktik-praktik baik seperti ini selalu saya terapkan di lingkungan sekolah dan kelas saya. Oleh karena itu, pada dimensi pembelajaran coaching untuk supervisi, saya tidak hanya melihat dari praktik-praktik materi pada CGP, tetapi juga kadang saya melihat dari informasi yang ada di media sosial, baik dari YouTube maupun dari media sosial lainnya, Facebook dan sebagainya. Yang saya pelajari, saya ambil intisarinya sehingga nanti bisa saya terapkan dalam dunia sekolah. Sehubungan dengan hal itu, selaras dengan proses pelajaran coaching untuk supervisi akademik ini, sebagai seorang guru, saya berperan sebagai coach, baik dalam pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional. Sebagai coach di sini, saya berperan bagaimana mengarahkan siswa, mengarahkan murid saya untuk menguasai satu pembelajaran dengan dimensi-dimensi pembelajaran diferensiasi maupun dimensi pembelajaran sosial emosional. Selain hal itu, saya juga berusaha mencari coach untuk rekan sejawat lainnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya saya melakukan coaching supervisi akademik pada salah satu guru senior. Sebelum masuk saya coachingkan dulu apa sih yang mau diajarkan, bagaimana strategi mengajarnya, apa hambatannya. Kemudian saat masuk kelas saya supervisi bagaimana mencapai indikator pembelajaran sudah diterapkan. Kemudian nanti setelah selesai lagi pembelajaran, saya lakukan lagi untuk pasca observasinya, apa yang sudah dicapai, refleksi seperti apa yang akan dilakukan ke depannya. Ini bentuk-bentuk sebagai seorang coach di dunia sekolah dan dunia tempat kerja saya, baik pada pembelajaran berdiferensiasi maupun pada pembelajaran sosial emosional. Oleh karena itu, sehubungan dengan pembelajaran coaching sebagai supervisi akademik, maka sebagai pemimpin pelajaran, sebagai pemimpin pelajaran atau kepala sekolah, sebagai pemimpin pelajaran di sekolah, maka ini sangat diperlukan lagi keterampilan coaching dalam supervisi akademik. Karena keterampilan coaching yang berlandaskan asas kemitraan, berlandaskan asas kerjasama dan bukan menggurui, bukan mencari solusi, tapi belajar bersama-sama. Ilmu bukan hanya dari coach, tapi bisa dari coaching. Artinya coach dan coaching sama-sama belajar, hanya bedanya coach adalah seseorang yang mampu menggali informasi, seseorang yang mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali bagaimana ide-ide kreatif.
bagaimana potensi-potensi pengembangan diri pada coach itu akan muncul sehingga nantinya akan sama-sama diterapkan. Nah, hal ini sangat baik sekali untuk keterampilan sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai seorang kepala sekolah. Maka sangat diperlukan sekali bagaimana seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah ini nantinya memberikan coach kepada guru, memberikan coach kepada rekan sejawat, sehingga menggali potensi diri seorang guru, menggali ide-ide kreatif dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran kolaborasi yang didasarkan pada proses pemenuhan kebutuhan murid secara individu. Nah, ini sangat selaras sekali dengan proses coaching. Ya, apalagi sebagai pemimpin pembelajaran, proses coaching sangat diperlukan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran bisa menggali potensi yang ada pada guru, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran bisa menumbuhkan motivasi luar biasa pada seorang guru sehingga bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi maupun proses pembelajaran sosial emosional yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga diharapkan ke depan murid-murid akan mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu mencapai kebahagiaan dunia lebih kebahagiaan di akhirat. Nah, hal ini sesuai atau senada dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang guru pada dasarnya adalah menuntun atau mengarahkan murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di dunia ataupun di akhirat sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Saya kira itu koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi inspirasi kita semuanya, sehingga nantinya kita bisa belajar bersama-sama dari hal yang saya sampaikan ini. Saya kira demikian. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.